Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan judul Janganlah Kita Bermegah Dalam Hikmat Duniawi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Manusia janganlah bersukacita dalam kebijaksanaan mereka, kekuatan mereka atau kekayaan mereka, tetapi pada kenyataan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Kristus. Pengetahuan ini adalah yang paling baik, paling berharga yang bisa kita miliki. Itu adalah janji hidup yang kekal. Karena inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Uang tidak bisa membelinya, kecerdasan tidak bisa menangkapnya, kekuatan tidak bisa memerintahkannya. Tetapi bagi semua yang akan menerimanya, rahmat kemuliaan Allah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi manusia mungkin merasakan kebutuhan mereka dan meninggalkan semua ketergantungan pada diri sendiri, menerima keselamatan sebagai hadiah. Mereka yang masuk surga tidak akan mengukur temboknya dengan kebenarannya sendiri, dan gerbangnya tidak akan dibuka untuk mereka karena persembahan emas atau perak yang mahal. Tetapi mereka akan mendapatkan pintu masuk ke tempat kediaman yang besar, rumah Bapa, melalui jasa salib Kristus. Orang yang merasa benar sendiri tidak merasakan perlunya Kristus. Dan ketika mereka mengaku namanya memuji kebijaksanaan dan kebaikan mereka sendiri, mereka memberikan bukti bahwa mereka tidak mengenalnya. Segera setelah Kristus dinyatakan kepada jiwa, orang berdosa merasa bahwa satu-satunya harapan adalah pada anak domba Allah sebagai pendamaian bagi dosa. Ketika Kristus mulai membuka kasih-Nya di hadapan orang berdosa, perhatikanlah akibatnya dan lihat apa itu. Banyak yang mengklaim pengalaman ini yang tidak dikenal oleh kasih Kristus. Tetapi jika itu menuntun seseorang untuk memandang dengan rendah hati pada dirinya sendiri, jika dia memberikan bukti bahwa hadiah surgawi lebih bernilai baginya daripada harta duniawinya, kita mungkin tahu bahwa sinar kehidupan dari Kristus menyinari jiwanya. Di luar Kristus, kebijaksanaan manusia dalam segala bentuknya adalah kebodohan. Bagi mereka yang percaya kepada kebijaksanaan mereka sendiri, telah kehilangan keabadian karena perhitungan mereka. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus yang mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah olehnya, Injil adalah kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kami, namun memberikan penegasan kepada kami sebagai umat manusia, agar supaya janganlah bersukacita dalam kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, tetapi pada kenyataan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan melalui hikmat pengetahuan sorga, roh pelayanan yang tinggi, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah kesulitan hidup pandemi saat sekarang ini. Biarlah mereka dapat menjalankan, mendatangkan berkat bagi masyarakat Indonesia, kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa juga bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan. Yang di dalam kebimbangan, keputusasaan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk anak-anak mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.